Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, badiru bil a'malis salihah, cepat-cepatlah, bersegeralah engkau sekalian untuk melakukan amalan-amalan yang baik. Cepat-cepat. Kenapa? Fasatakunu fitanun kaqati'il lailil mudlim. Ya, sebelum datangnya bermacam-macam fitnah, yang mana fitnah tersebut diumpamakan seperti potongan malam yang gelap gulita. Artinya saking hebatnya fitnah tersebut, panjenengan semua tidak bisa membedakan mana itu yang baik, mana itu yang buruk. Nggak bisa membedakan. Mana manusia orang-orang yang baik, mana orang-orang yang buruk. Ini fitnah diputer terus, ya, dikeluarkan terus, sehingga manusia bingung. Sampai-sampai ada yang malu dirinya menjadi orang Islam. Naudzubillahimin. Ini fitnah seperti itu hadirin, ya. Terus dihembus-hembuskan sehingga umat Islam itu sendiri benci dengan aturan atau syariat agamanya sendiri. Harusnya hadirin, yang namanya wong Islam mesti kan seneng kalau aturannya. Oh, aturan Islam seperti ini, oh ya itu Islam, agama saya, seneng mesti. Ya, cuman kadang-kadang umat Islam saking kedere, saking bingungnya, saking banyaknya hembusan-hembusan fitnah, sehingga dia nggak tahu mana yang baik, mana yang hawa nafsunya yang keluar. Termasuk ketika mencintai seseorang hadirin, itu nggak disandarkan kepada aturan-aturan syariat, tidak disandarkan kepada Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, tapi dia mencintai dan membenci seseorang itu nganggone hawa nafsu. Nganggone apa? Hawa nafsu. Oh, saya cocok sama si A, saya seneng sama. Kenapa? Pada gay, pemikirannya sama dengan saya. Bukan dilihat dari Al-Quran maupun hadis, kebaikannya tidak disandarkan kepada Al-Quran maupun hadis, tapi dilihat dari nafsu kita. Wah, saya nggak suka ustadz itu. Kenapa? Nggak cocok saya. Nggak cocok. Karena nafsunya hadirin. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, beliau itu pernah mengatakan, kamu itu kalau mau seneng sama orang, cinta sama orang, atau benci sama orang, maka sandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Sehingga kamu itu mencintai dan membencinya bukan karena hawa nafsu. Disamakan dulu, saya senang sama si A, samakan dulu sesuai dengan Quran hadis enggak? Sesuai dengan aturan-aturan syariat enggak? Baru kita mencintai hadirin. Oh, saya mau benci seseorang, disesuaikan dulu, bukan karena hawa nafsu kita, bukan karena omongan orang, bukan karena opini masyarakat, bukan karena itu dan ini, bukan karena potongan video yang viral ataupun tidak, tapi karena apa? Sandaran kita Al-Quran, hadis, dan aturan-aturan syariat. Ini baik enggak? Kalau baik sesuai dengan aturan, cintai dia. Kalau enggak sesuai, benci dia. Ya. Bencinya karena Allah, cintanya karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Zaman sekarang hadirin, ya, dengan modal handphone orang bisa menyalahkan orang lain. Ya, dengan modal perasaan, dengan modal pemikirannya sendiri, dia bisa ngecap si A ini baik, si B ini buruk. Padahal belum disandingkan dengan Al-Quran maupun hadis. Oh, orang ini baik, Masya Allah. Lihat dulu Quran sama hadisnya, aturan-aturan syariatnya bagaimana. Kadang-kadang karena ada orang yang sosialnya bagus, wah dia suka memberi orang, Masya Allah, akhlaknya luar biasa, tapi dia nggak sholat. Jangan cintai hadirin. Wong orang sembahyang disenengi. Terus ada bagaimana? Dia yang hubungan dengan Allahnya bagus, hubungan dengan manusianya bagus. Akhirnya nanti hadirin ketika ada orang mencintai seseorang itu dasarnya adalah nafsu,
Akhirnya orang yang nggak melakukan ibadah, yang nggak menyembah Allah Subhanahu wa taala dibilang baik sehingga diikuti. Naudzubillahimin dzalik. Paham ya? Jadi ini makanya. Lah terus kita tahu baik atau buruknya, kita tahu bahwa orang ini sesuai dengan syarat atau enggak, sesuai dengan apa aturan-aturan agama atau enggak, bagaimana? Ya datang di majelis ilmu, hadirin. Datang di majelis ilmu. Bagaimana kita bisa tahu kalau orang itu sesuai dengan ajaran agama kita atau enggak kalau kita enggak tahu dasarnya? Ya pengen tahu dasarnya, ya datang ke majelis ilmu. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita. Ya bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang baik itu jelas kelihatan baik, dan berikan kemampuan untuk bisa mengikutinya. Dan juga perlihatkan kepada kami ya Allah yang buruk, jelas kelihatan buruk, dan karuniakan kami untuk bisa menjauhinya. Ya, jangan jadikan yang buruk itu samar bagi kami, hadirin. Ya Allah, sehingga kita mengikuti hawa nafsu kita. Jadikan pengikutan hawa nafsu kita ini mengikuti baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Saking dahsyatnya fitnah di akhir zaman itu, hadirin, pagi hari orang itu masih dalam keadaan beriman, sore hari karena ucapannya, karena perbuatannya, karena lintasan hatinya, dia ini menjadi orang kafir dan dia nggak sadar. Dia apa? Nggak sadar. Jadi orang kafir tapi apa? Nggak sadar. Naudzubillahimin dzalik. Dia nggak ngerti ilmu. Fitnah terlalu datang dengan deras, dia kebawa arus. Akhirnya lisannya melontarkan kalimat-kalimat yang membuat dirinya kafir. Akhirnya anggota tubuhnya melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan dirinya kafir. Akhirnya hatinya, akidahnya, keyakinannya mulai goyah, tagoyar, berubah. Ya, sudah mulai meragukan tentang keagungan Allah, meragukan aturan-aturan Allah. Hati-hati, ya, sehingga akan menjadi murtad dan kafir. Naudzubillahimin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami atas agamamu. Ini harus doa seperti ini, hadirin. Panjenengan jangan sombong, Habib nyontowong Islam, saya sudah kuat, saya sudah baca ini, baca itu, kuat sudah iman. Jangan salah, hadirin. Wong Nabi Muhammad bolak-balik baca doa ini. Para aulia, para solehin, mereka bolak-balik baca doa ini. Mereka bolak-balik baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mereka enggak pede kalau urusan hati, urusan keyakinan, urusan akhir hayat, mereka enggak pede, makanya diulang-ulang terus. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti ini, hadirin. Dong sekali berbarsiso saja ahli ibadah, hidupnya dari dulu enggak pernah maksiat, matinya bisa kafir, hadirin. Sekali Bal'am bin Bauro, dia mengetahui Ismul A'dham. Tahu Ismul A'dham, nama Allah yang Maha Agung. Wis ente dong belajar ngamalkan Ismul A'dham bisa mabur ente. Menguasai Ismul A'dham. Karena apa? Karena ada rasa iri, rasa dengki, ya, kemudian membela yang enggak benar, memusuhi Nabi Musa alaihissalam, sekalipun Bal'am bin Bauro yang dikenal dengan ma'rifatnya, ya, dia kenal banget dengan Allah, makrifat dengan Allah, matinya dalam keadaan sesat, lidahnya menjulur sampai tanah. Mau ngandalkan apa kita, hadirin? Mau ngandalkan amalan kita sedikit pun, setitik pun nggak sama dengan Barsiso. Barsiso lebih hebat, hadirin. Akhir hayatnya celaka. Mau ngandalkan ilmu panjenengan, wah ngaji be jarang. Mau diandalkan ilmu kita sama Bal'am bin Bauro, jauh, nggak ada apa-apanya kita, hadirin. Fir'aun punya kekuasaan, apa dia selamat? Enggak, dia binasa akhir hayatnya. Ya, mau dibandingkan harta kita, kekuasaan kita dengan Fir'aun? Enggak bisa, hadirin. Mau dibandingkan harta kita dengan Korun? Enggak bisa. Enggak bisa, hadirin. Ya,
Makanya istiqomahlah dalam kebaikan, istiqomahlah dalam amal soleh. Badiru bil a'mali salihah, kata Rasulullah, cepat-cepatlah untuk berbuat kebaikan. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, dan di sore hari dalam keadaan beriman, di pagi hari sudah kafir. Na'udzubillahi min yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Na'udzubillahi min, orang itu menjual agamanya dengan harta dari dunia. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan akhir zaman ini Allah selamatkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.